Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang eliminasi Gauss dan pivoting dengan dosen pengampu yaitu Ibu Milatus Zahroh, SPD MSc. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama adalah Nina Amira Zaria dengan NIM 19 18 10 10 10 15. Selanjutnya ada Ferisa Dwi Alfia dengan NIM 19 18 10 10 10 73 dan Muhammad Zulfa Asyar dengan NIM 19 18 10 10 10 84 dan yang terakhir, Siti Firna Rahmatul dengan NIM 19 18 10 10 10 91. Kami akan membahas tentang yang pertama, metode eliminasi Gauss, yang kedua, metode eliminasi Gauss-Jordan, yang ketiga, masalah dan strategi pivoting, yang keempat, jenis-jenis pivoting. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya yaitu Firna, silahkan. Pembahasan yang pertama yaitu metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss merupakan metode yang dikembangkan dari metode eliminasi, yaitu menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai dari suatu variabel bebas. Matriks dalam eliminasi Gauss bisa ditulis dalam bentuk augmented matrix. Augmented matrix sendiri adalah matriks yang merupakan perluasan dari suatu matriks A dengan menambahkan vektor B pada kolom terakhirnya. Nah, contoh di sini kita punya sebuah bentuk matriks dan matriks ini adalah suatu augmented matrix, yaitu A sama dengan matriks AB dengan baris A11 sampai dengan A1n dan kolom A11 sampai dengan N1 dengan ruas kanan atau kolom terakhir B1 sampai dengan Bn. Pada kasus matriks, eliminasi juga akan dilakukan dengan mengubah matriks ke bentuk segitiga bawah atau segitiga atas dengan menggunakan operasi baris elementer. Misal di sini kita punya sebuah augmented matrix yang akan kita ubah menjadi operasi baris elementer, yaitu sama dengan untuk baris C11 sampai dengan C1n, untuk kolom C11 sampai dengan 0, dengan ruas kanan D1 sampai dengan Dn. Nah, untuk penyelesaian dari augmented matrix yang sudah dirubah menjadi operasi baris elementer dapat ditulis dengan persamaan xn sama dengan dn per cnn, xn-1 sama dengan 1 per cn-1, n-1 dalam kurung minus cn-1, n xn plus dn-1. Baik, selanjutnya di sini kita punya sebuah contoh suatu persamaan linier yaitu x1 plus 2x2 plus x3 sama dengan 2, 3x1 plus 6x2 sama dengan 9, 2x1 plus 8x2 plus 4x3 sama dengan 6. Nah, jika dirubah menjadi augmented matrix maka menjadi suatu matriks dengan ordo n kali n, yaitu untuk bentuk matriksnya adalah untuk atas ke bawah 132, 268, 164 dengan ruas kanan 296. Nah, selanjutnya untuk melakukan eliminasi Gauss maka akan kita lakukan reduksi baris, yaitu dengan mengurangkan B2 dikurang 3 dikali B1 dan B3 dikurangi 2 kali B1. Dapat kita tulis hasilnya yaitu 100, 204, 132 dan untuk ruas kanannya 232. Selanjutnya akan kita tukarkan B2 dengan B3 yang hasilnya dapat ditulis 100, 240, 1-3, 12-3 dengan ruas kanan 223. Nah, dari sini sudah berbentuk operasi baris elementer atau sudah berbentuk segitiga bawah, maka selanjutnya dapat kita cari penyelesaiannya. Pertama yaitu kita cari nilai dari x3 yaitu min 3x3 sama dengan 3. Maka untuk x3 dapat kita simbolkan sama dengan min 1. Selanjutnya
untuk mencari X2, yaitu 4X2 plus 2X3 sama dengan 2. Nah, karena nilai X3 sudah diketahui, maka dapat langsung kita substitusikan. Maka 4X2 plus 2 dikali min 1 sama dengan 2. 4X2 sama dengan 4, sehingga X2 didapatkan hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya untuk mencari X1, karena X2 dan X3 sudah diketahui, maka tinggal kita substitusikan. X1 plus 2 dikali 1 min 1 sama dengan 2, maka nilai dari X1 sama dengan 1. Dapat kita ambil kesimpulan nilai dari X3 sama dengan min 1, nilai dari X2 sama dengan 1, dan nilai dari X1 sama dengan 1. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nina. Baik, selanjutnya yaitu metode eliminasi Gauss-Jordan. Metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan pengembangan eliminasi Gauss. Pada metode ini, matriks akan diubah menjadi matriks diagonal. Terlihat pada augmented matriks di bawah, yaitu baris A11 sampai A1N dan kolom A11 sampai AN1. Selanjutnya, matriks akan diubah menjadi matriks diagonal dengan diagonalnya yaitu 1. Lalu contoh dengan persamaan X1 plus X2 sama dengan 3, 2X1 plus 4X2 sama dengan 8. Persamaan akan diselesaikan dengan augmented matrix dengan matriks 1, 1, 2, 4, dan pada ruas kanannya diubah menjadi 3 dan 8. Selanjutnya, matriks akan dioperasikan pada baris kedua dikurangi dengan 2 dikali baris pertama. Dihasilkan 1, 1, 3, 0, 2, 2. Selanjutnya, pada baris kedua dibagi dengan 2, diperoleh 1, 1, 3, 0, 1, 2. Lalu, baris pertama akan dikurangi baris kedua sehingga dihasilkan diagonal matriksnya 1, 0, 0, 1 dan pada ruas kanannya 2, 1. Maka X1-nya diperoleh 2 dan X2-nya diperoleh 1. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya, Verisa. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh eliminasi Gauss dengan pivoting. Selesaikan SPL berikut ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss pivoting. X1 plus 2X2 plus X3 sama dengan 2. 3X1 plus 6X2 sama dengan 9. 2X1 plus 8X2 plus 4X3 sama dengan 6. Penyelesaiannya yaitu diubah menjadi bentuk matriks sehingga baris pertama 1, 2, 1, 2, baris kedua 3, 6, 0, 9, baris ketiga 2, 8, 4, 6. Kemudian dioperasikan menggunakan baris elementer. Baris kedua dikurangi 3 dikali baris pertama sehingga baris kedua didapat 0, 0, min 3, 3. Kemudian baris ketiga dikurangi dengan 2 dikali baris pertama sehingga baris ketiga didapat 0, 4, 2, 2. Baris pertama sama seperti semula yaitu 1, 2, 1, 2. Kemudian akan dioperasikan baris elementer yang kedua, yaitu baris kedua ditukarkan dengan baris ketiga. Maka diperoleh matriks baris pertama 1, 2, 1, 2, baris kedua 0, 4, 2, 2, baris ketiga 0, 0, min 3, 3. Untuk penjelasannya yaitu elemen A22 yang akan menjadi pivot pada operasi baris kedua ternyata sama dengan 0. Karena itu, pada operasi baris kedua, elemen baris kedua ditukarkan dengan elemen baris ketiga. Proses pertukaran baris terjadi akibat proses pivoting. Maka elemen 122 kini sama dengan 4 dan tidak sama dengan 0, sehingga operasi baris elementer dapat diteruskan. Kemudian, masalah dan strategi pivoting.
Yang pertama, melakukan pertukaran baris untuk menghindari pivot yang bernilai 0 adalah cara pivoting yang sederhana atau biasa disebut simple pivoting. Masalah lain yang dapat timbul jika elemen pivot sangat dekat dengan 0. Prinsip strategi pivoting adalah apabila AP, P dalam kurung P-1 sama dengan 0, maka cari baris K dengan AK, P tidak sama dengan 0 dan K lebih besar dari P. Lalu pertukarkan baris P dan baris K. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Zulfan. Selanjutnya yaitu jenis pivoting. Jenis pivoting sendiri terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu partial pivoting atau pivoting sebagian. Pivot dipilih dari semua elemen pada kolom P yang mempunyai nilai mutlak terbesar, yaitu nilai mutlak AK, P sama dengan maksimal dari nilai mutlak AP, P, nilai mutlak AP plus 1, P sampai dengan nilai mutlak AN, P. Kemudian ditukarkan baris ke K dengan baris ke P. Misal setelah operasi baris pertama diperoleh matriks sebagai berikut. Kemudian untuk baris kedua, carilah elemen X pada kolom kedua mulai baris kedua sampai dengan kolom keempat yang mempunyai nilai mutlaknya terbesar. Kemudian ditukarkan barisnya dengan baris kedua. Elemen X yang nilai mutlaknya terbesar akan menjadi pivot untuk operasi baris selanjutnya. Yang kedua yaitu terdapat complete pivoting atau pivoting lengkap. Di samping baris, kolom juga diikutkan dalam pencarian elemen terbesar dan kemudian dipertukarkan, maka strategi ini disebut pivoting lengkap. Pivoting lengkap jarang dipakai dalam program sederhana dikarenakan pertukaran kolom mengubah urutan suku X dan mengakibatkan bertambahnya kerumitan program secara berarti. Berikut adalah contoh eliminasi Gauss tanpa strategi pivoting. Selesaikan SPL dengan metode eliminasi Gauss tanpa strategi pivoting. 0,0003x1 plus 1,566x2 sama dengan 1,569. 0,3454x1 min 2,436x2 sama dengan 1,018. Penyelesaiannya yaitu diubah ke dalam bentuk matriks sehingga baris pertama 0,0003, 1,566, 1,569 dan baris kedua 0,3454 min 2,436, 1,018. Kemudian akan dioperasikan baris elementer. Baris kedua dikurangi 0,3454 per 0,0003 dikalikan baris pertama sama dengan baris kedua dikurangi 1151 dikali baris pertama sehingga didapat matriks baris pertama 0,0003, 1,566, 1,569. Baris kedua 0 min 1804 min 1805. Kemudian akan dicari solusi. Yang pertama X2 sama dengan min 1805 per min 1804 sama dengan 1,001. Sedangkan X1 sama dengan 1,569 dikurangi 1,566 dikali 1,001 per 0,0003 sama dengan 1,569 min 1,568 per 0,0003 sama dengan 3,33. Diperoleh solusi X1 sama dengan 3,33 dan X2 sama dengan 1,001. Solusi tersebut sangat jauh berbeda dari solusi sebenarnya. Kegagalan ini terjadi karena mutlak A11 sangat kecil dibandingkan mutlak A12. Untuk pembahasan eliminasi Gauss dengan strategi pivoting akan dijelaskan oleh Zulfan. Selanjutnya yaitu pembahasan contoh soal dengan pivoting. Berbeda dengan pembahasan sebelumnya yaitu
dengan cara tanpa pivoting. Dalam kali ini, baris pertama ditukarkan dengan baris kedua sehingga 0,3454 menjadi pivot. Dari matriks awal yaitu baris pertama 0,0003, 1,566, 1,569 dan baris kedua 0,3454, min 2,436 dan 1,018. Kemudian R kedua digantikan dengan R1 menjadi matriks yaitu baris pertama 0,3454, min 2,436, 1,018 dan baris kedua yaitu 0,0003, 1,566 dan 1,569. Kemudian R2 dikurangkan dengan 0,0003 dibagi dengan 0,3454 R1 dan didapatkan hasil yaitu matriks berupa baris pertama 0,4354, min 2,436 dan 1,018. Sedangkan baris kedua yaitu 0, 1,568 dan 1,568. Dengan teknik penyulian mundur diperoleh X2 yaitu 1,568 dibagi dengan 1,568 dan didapatkan 1. Kemudian X1 adalah 1,018 dikurangi dengan negatif 2,436 dikali dengan 1 dibagikan dengan 0,3454 dan didapatkan hasil 10,02. Dari sini dapat kita ketahui bahwa hasil dari pembahasan menggunakan pivoting dan tanpa pivoting, yaitu tanpa pivoting X1 sama dengan 3,33 dan X2 sama dengan 1,001. Sedangkan menggunakan pivoting hasil X1 sama dengan 10,02 dan X2 sama dengan 1 dan nilai akhir X sama dengan 10,02 dan 1 transpose. Baik, sekian dari penjelasan kami tentang eliminasi Gauss dan pivoting. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.